Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Salawat beriring dengan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju ifradullah subhanahu wa ta'ala, kepada sebuah alam yang manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama kita libur panjang menghadapi bulan Ramadan, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang mulia, masjid yang kita cintai ini, dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i, yang mana di antara salah satu cabang ilmu syar'i yang mesti untuk kita pelajari adalah mempelajari tentang bahasa Al-Quran, bahasa Ahlul Jannah, yaitu bahasa Arab. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, baik dalam perkataan para sahabat maupun perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ini, yang mereka menganjurkan kita untuk berusaha untuk mempelajari bahasa Arab ini. Jangankan orang ajam, ya, orang selain Arab, orang Arab sendiri pun mereka ditekankan untuk senantiasa mempelajari bahasa Arab, mempelajari kawaid nahwu saraf, supaya mereka tidak salah memahami dalam sebuah kalimat. Dan tentunya pelajaran bahasa Arab ini merupakan pelajaran yang seharusnya bagi kita yang mempelajarinya untuk senantiasa bersabar dalam mempelajari salah satu cabang dari ilmu agama ini. Maka untuk bisa kita istiqomah dan melanjutkan kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya, maka dibutuhkan kepada kita adalah istiqomah, ya, untuk mempelajarinya. Kemudian kita harus bersabar, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, al-ilmu kafilun bikulli ladzatin wa surur. Ilmu agama ini, yang juga termasuk salah satunya adalah bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah, bahasa Al-Quran, ya, kafilun bikulli ladzatin wa surur. Ya, dalam menuntut ilmu ini, dalam ilmu ini merupakan, ya, pokok dari segala kelezatan dan kesenangan. Tidak ada kelezatan yang hakiki melainkan kelezatan dalam menuntut ilmu. Ya, orang-orang yang sudah
merasa lezat dalam menuntut ilmu, maka dia akan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu tersebut. Ya. Kemudian wasurur, kata beliau, ya, pokok dari segala kebahagiaan. Maka sebagian seseorang dia memiliki masalah di rumahnya, dengan istrinya, dengan anaknya, atau masalah dengan rekan kantornya, rekan kerjanya, maka ketika dia menghadiri majelis ilmu tersebut, maka dia di sana mendapatkan ketenangan. Walaupun mungkin setelah keluar dari majelis ilmu lagi, dia mengalami masalah lagi. Yang jelas di dalam menuntut ilmu tersebut, di dalam majelis ilmu tersebut, kita akan mendapatkan ya rasa ketenangan. Pokok segala kelezatan, ya bahkan melebihi makanan yang paling enak, minuman yang paling enak sekalipun. Yang paling lezat tentu lezat menuntut ilmu. Ya, kesenangan, ya kenikmatan apapun tentu lebih nikmat yaitu seorang dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, ya, walakin la tunalu illa bijisrin minat ta'abi wal masyaqqah was sabri. Dan perlu diketahui juga kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, walakin la tunalu illa bijisrin minat ta'ab. Akan tetapi ilmu tersebut, baik bahasa Arab, akidah, tajwid, atau pelajaran yang lainnya, la tunalu illa bijisrin minat ta'ab. Tidak akan diperoleh, tidak akan kita dapatkan ilmu tersebut kecuali setelah kita menghadapi rasa lelah. Mesti ada lelahnya. Ya. Maka dengan lelah dalam menuntut ilmu kita ini kita harus bersabar. Ya, semoga dengan lelah tersebut mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bijisrin minat ta'abi wal masyaqqah, rasa berat. Kita baru pulang kerja, kemudian ada pengumuman kajian. Aduh, sebagian kita berat, apalagi ini pelajaran bahasa Arab lagi. Kalau kajian umum sih nggak masalah. Dan perlu diketahui juga pelajaran bahasa Arab ini, pembahasan bahasa Arab ini yang kita dibutuhkan kesabaran itu 100%. Mungkin kalau pelajaran-pelajaran yang lain, kajian-kajian yang lain, itu cukup kita kerahkan kesabaran kita 50% saja. Tapi dalam bahasa Arab ini, pelajaran-pelajaran yang kita fokus di sini, kita butuh kesabaran itu 100%. Kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan bisa istiqomah di dalam pelajaran, ya tentunya pelajaran bahasa Arab. Kemudian kata beliau juga terakhir, was-sabru. Harus ada kesabaran. Ya, berusaha untuk sabar dalam ya menuntut ilmu, mempelajari agama. Di sini kita maksudkan adalah mempelajari bahasa Arab. Itu sebagai muqaddimah, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran Durusul Lughah di jilid yang pertama. Ini halaman 29 ya. Ahwa Ashrun. Kita ulang lagi atau kita lanjut? Dari awal? Ya, salam. Jangan, ya bisa. Itu terbuang waktu kita itu. Karena ini pun nanti akan terulang lagi. Durusul Lughah kan metode penulisnya begitu. Kita nggak paham sekarang, ya insya Allah akan paham di pelajaran selanjutnya. Karena yang di belakang itu akan senantiasa disinggung ke pelajaran-pelajaran setelahnya. Ya, insya Allah nggak lupa. Dan usahakan jangan libur walaupun 1 hari, usahakan ya. Jadi di halaman 28, kita ulang di halaman 28. Ini pembahasan tentang apa ini ya? Iya. Jadi tahu intinya ya, Masya Allah ya, tahu intinya, inti pembahasannya. Walaupun di sini ada pembahasan mubtada khabar, tapi yang sedang dibahas dalam pelajaran ini adalah berkaitan dengan idhofah. Di nomor 4, Iqra. Aina baitul mudarrisi,
Itu yang pertama, al-awwalu aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Di mana rumah guru? Dia jauh. Di mana rumah guru? Dia jauh. Aina ini apa? Ya, bukan arti, maksudnya apa dia nih? Istifham ya. Ya, alat untuk adatul istifham, alat yang digunakan untuk bertanya. Huwa ba'idun. Dia jauh. Dia itu kembali kepada bait. Dan bait ini mudzakkar apa muannats? Mudzakkar. Dan itu ta yang di akhir itu bukanlah ta marbutoh. Tapi ta memang dari ta asli, bukan ta marbutoh. Maka dia dianggap mudzakkar. Huwa ba'idun. Dia jauh. Kemudian asani al-Qur'anu kitabullahi. Naam, al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an merupakan, jadi indikasi ketika kita menerjemahkan dengan merupakan, di situ dia bermakna apa? Bermakna pengkabaran. Jadi kitabu di sini sebagai khabar. Atau boleh kita terjemahkan Al-Qur'an adalah. Biasa orang-orang di daerah itu mereka menerjemahkan, memaknai secara rumus mereka ya, khabar itu dengan adalah. Dengan adalah. Kalau mubtada apa istilah mereka? Ini rumus mereka ya. Kita nggak perlu belajar rumus terlalu jauh, nggak perlu. Kalau mubtada apa? Bermula. Nah, pernah dengar bermula? Ya? Bermula si Muhammad, nah itu berarti mubtada. Adalah dia, nah itu berarti apa? Khabar. Nah, tapi kita nggak cocok kalau orang pengajian ini, apalagi kita baca kitab, nggak cocok cara penerjemahan seperti itu. Malah bukan makin paham, jadinya makin bingung, makin bisa. Bermula adalah. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai mubtada ya. Coba dibaca semuanya. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Tadi yang pertama, aina baitul mudarrisi? Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Ya. Kemudian halaman selanjutnya 29. Ats-tsalits al-Ka'batu, bacanya Baitullahi. Baitu. Jangan ditanwin. Ya, karena dia mudhof. Mudhof ilaih mana? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah, artinya gimana? Ka'bah adalah atau merupakan rumah Allah. Baitu itu sebagai apa? Posisi aslinya sebelum mudhof apa? Iya, khabar. Mubtada mana? Al-Ka'batu. Makanya dibaca tu. Dan bait dibaca juga akhirnya tu. Paham? Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah merupakan ya rumah Allah. Ya. Coba dibaca lagi, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Iya. Kemudian Ar-Rabi'. Ar-Rabi' Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah.
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana? Adalah Rasul Allah. Nah, di sini Muhammad sebagai apa? Nah, mana khabarnya? Ini sudah ada tulisannya ya. Mana khabarnya? Rasul. Bukan shalla ya, bukan. Tapi Rasul. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ya, jumlah intiradiyah. Jumlah yang tidak ada keterkaitan. Jadi yang mubtada adalah Muhammad dan khabar adalah Rasul. Lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhammadun boleh jadi mubtada? Boleh jadi mubtada? Boleh. Alasannya apa? Ya, Pak. Isim ma'rifah ya. Dia masuk isim ma'rifah. Tapi apa dia? Nama sendirinya dia apa? Alam, nama. Nama. Muhammad, Aisyah, Zaid. Kemudian yang ya nama-nama pokoknya. Ya. Itu dia boleh jadi mubtada. Apa dia yang boleh jadi mubtada? Isim isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadihi, dalika, tilka. Kemudian dhamir. Huwa, hiya, anta, ana. Kemudian isim yang beralif lam. Al-kitabu, al-masjidu. Kemudian apa lagi? Kemudian alam, nama. Ya. Kemudian yang kelima, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya, telah keluar. Siapa keluar? Mudaris. Guru apa mudaris? Guru. Sama ya. Min ghurfatil mudiri, dari ruang pimpinan. Telah keluar si guru dari ruang pimpinan. Nah, ini kharaja apa? Bentuk apa nih kharaja? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il membutuhkan apa? Fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Mana pelaku? Al-mudarrisu. Nah, ingat fa'il pun harokat akhir dibaca dengan dhammah atau marfu. Paham? Jumlah yang diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Mana jumlah yang diawali dengan isim? Yang nomor 4. Muhammadun SAW Rasulullah. Itu jumlah yang diawali dengan isim. Muhammad isim bukan? Isim. Isim alam, nama. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il boleh nggak jadi mubtada? Boleh jadi mubtada? Boleh. Boleh. Ada nggak masuk syaratnya itu? Karena di awal kalimat. Ada syarat satu lagi. Iya, di awal kalimat. Tapi yang boleh apa aja yang boleh? Dhamir, kita sebutkan isim isyarah, nama, isim beralif lam. Fi'il masuk nggak? Fi'il nggak. Kalau khabar mungkin ada, tapi kalau mubtada, fi'il itu nggak ada. Jadi jangan dikatakan nanti kharajal mudarrisu min ghurfatil mudir, kharaja di sini sebagai mubtada karena di awal kalimat. Bukan, karena dia nggak masuk syaratnya yang boleh untuk jadi mubtada, bukan. Ya. Min ghurfatil mudiri, dari ruang mudir. Mudiri kenapa dibaca majrur kasroh? Kenapa? Karena iya, bukan kasroh karena masuknya huruf jar. Karena yang dijarkan adalah bukan kalimat mudir, akan tetapi yang dijarkan oleh huruf jar tersebut adalah kalimat ghurfati. Nah, mudirnya kenapa majrur? Karena dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Ghurfati. Ya, ghurfati kenapa dia majrur? Karena kemasukan huruf jar, ya.
Jadi huruf jar itu dia tidak bisa menjarkan dua isim setelahnya sekaligus, nggak bisa. Dia bisanya cuma satu. Berarti kalau jar setelahnya lagi, ya berarti itu kemungkinan jarnya karena mudhafun. Seperti ini contohnya. Paham ya? Paham tuh? Fahimna. Jadi kita baca lagi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya. Ma makna hadil jumlah, artinya apa? Telah keluar. Dan perlu diketahui juga mudarris di sini adalah isim tunggal, isim mufrad. Berarti berapa guru? Seorang. Telah keluar seorang guru dari ruang pimpinan, mudir ya. Ya, as-sadis. Apa makna as-sadis? Yang keenam. Itu untuk urutan ya. Tapi kalau hitungan 6 apa? Sittah. Ya, bukan as-sittah, tapi as-sadis. Pelajaran yang keenam itu pelajaran paling sadis. Pelajaran as-sadis. As-sadis. Kalau yang kelima al-khamis, yang keempat ar-rabi, yang ketiga as-salis. As-sadis, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Nah, kita baca lagi. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ya. Artinya ini adalah rumahnya si Hamid dan itu adalah rumahnya si Khalid. Berarti rumah ada berapa? Dua. Yang satu milik Hamid, yang satu lagi milik Khalid. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Nah, hadza ini sebagai apa? Ya, ahsan. Siapa jawab tadi? Ya, barakallahu fiik. Dapat sepeda. Nah, mubtada khabarnya mana, Pak? Ya. Jadi antum tahu khabar ini gimana nih? Dari sisi apa antum lihat? Iya, kenapa harakat akhirnya? Iya, ahsan. Berarti mafhum ya, paham ya. Hamidin sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ya. Mudhafnya mana? Iya, ahsan. Hadza boleh jadi mubtada? Boleh? Boleh. Alasannya apa? Masya Allah. Oh, ini tambah motor berarti. Wadzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid. As-sabi' 7, Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ya, Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Anaknya si Ammar, jadi Ammar dia punya anak ya. Talibun. Dia adalah seorang talib. Wa ibnu Yasirin tajirun, dan anak laki-laki ya, anak laki-laki, dan anak laki-lakinya si Yasir ya merupakan seorang pedagang, saudagar. Ibnu sebagai apa nih? Mubtada. Ammarin khabar majrur, khabar? Ada khabar majrur? Ada. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Iya, Ibnu Ammarin. Talibun sebagai apa?
sebagai khabar dari ahsan. Kemudian 8, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Kita baca. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ya. Al-mudarris itu alif lam qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah. Apa qamariyah terbaca alif lamnya. Kalau at-tajir syamsiyah. Ya, yang huruf setelah alif lam itu bertasydid. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah si guru itu jauh dan rumah si tajir ya qaribun dekat. Lawan kata ba'id dan qarib. Nah, baitu sebagai apa? Mubtada. Al-mudarrisi mudhafun ilaih. Ba'idun khabar. Nah, waw apa itu? Waw ataf. Ahsan. 9. Hadza hanya dibaca 2 harakat ya. Hanya hadza, jangan hadza. Karena asalnya itu ha gini ha. Ada alif. Kemudian za ada alif. Ini za ada alif, ha itu asalnya adalah 2 harakat, ha panjang ya, kemudian digabung. Ketika digabung kita baca hadza. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Iqra. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Nah, marratan tsaniyah. Kali lagi. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ya. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Nah, hadza miftahus sayyarati, ini adalah kunci mobil. Ini adalah kunci mobil. Miftah mudzakkar muannats? Mudzakkar. Naam. Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far hadza itu sebagai apa? Bukan mubtada. Mubtada. Ya. Mubtada. Hadza itu apa namanya? Isim apa dia? Isim isyarah. Apa isim isyarah kata Tun? Hadza mubtada. Khabarnya mana? Aina khabaruhu? Aina ya akhi? Khabaruhu aina? Di mana khabarnya? Khabarnya miftah. Miftah. Ahsan. As-sayyarati? Masya Allah. Barakallahu fiik. Aina miftahul baiti? Ya. Di mana kunci rumah? Ya. Yang ditanya adalah kunci rumah. Al-ashir. Ya, 10. Man, jangan min. Tidak ada min anta. Tapi man anta. Min itu dari man, ini bermakna pertanyaan. Man adalah isim istifham. Ada huruf, ada isim. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Naam. Iqra'u. Man anta
Ana. Ya. Man anta ya waladu ana ibnu Abbas. Siapa engkau wahai anak? Ya, anak laki-laki perempuan? Ya, karena domirnya anta bukan anti. Man anta ya waladu, siapa engkau wahai bocah? Ana ibnu Abbasin. Saya adalah anaknya Abbas. Saya adalah anaknya Abbas. Nah, Pak Eka, Ana sebagai apa ini? Boleh Ana sebagai mubtada? Ana boleh dia jadi mubtada Ana? Alasannya? Kul hatu burhanakum. Bukan buktinya. Hah? Ya, boleh. Apa? Karena dia Ana itu apa? Iya. Domir ya, domir. Ya, mubtada khabarnya Ibnu Abbasin. Khabar mana? Khabar kok majrur? Iya. Nah, terus Abbasinnya? Iya. Jadi ingat ya, tidak ada khabar itu majrur. Kalau jar majrur ada, tapi yang dia sendiri itu kalimat majrur nggak ada. Kalau khabar bentuknya jar majrur kita udah pelajari kan? Udah kita pelajari. Contohnya apa? Alkitabu alal maktabi. Buku di atas. Alkitab mubtada. Isim beralif lam boleh jadi mubtada. Khabarnya alal maktabi. Jar majrur boleh jadi khabar. Tapi majrur itu sendiri tidak boleh. Kalau dia majrur dengan sendiri berarti itu ya mudhaf ilaih. Nah, sekarang hadi asyar ya, 11 ya. Wa ibnu man huwa ibnu Khalidin. Wa ibnu man huwa ibnu Khalidin. Naam, iqra'u. Wa ibnu man huwa ibnu Khalidin. Ya. Dan anak siapa dia? Dia adalah anak laki-lakinya si Khalid. Ya. Dan anak siapa dia? Dia adalah anaknya Khalid. Nah, di sini man ini adalah man istifham kan? Ya. Nah, ibnu di sini ada tanwin nggak? Kalimat ibnu nggak ada tanwin. Kenapa nggak ada tanwin? Mana mudhaf ilaihnya? Man. Jadi man bisa menjadi mudhafun ilaih. Ya, contohnya apa? Ini contohnya di nomor ke-11. Isim istifham man, ini apa? Isya. Isim istifham man boleh jadi mudhafun ilaih. Ya, boleh jadi mudhafun ilaih. Pertanyaannya lagi, kenapa dia tidak majrur? Kan mudhafun ilaih majrur. Dan man ini kenapa nggak majrur? Kalau memang dia mudhafun ilaih. Apa alasannya kenapa dia nggak majrur? Hah? Karena dia isim mabni. Ya isim yang tidak ya bisa berubah harokan. Ya man di mana-mana tetap man. Mau dia di awal, mau dia di tengah, mau dia di akhir tetap man. Beda dengan Muhammad. Kalau dia di awal ya dibaca Muhammadun. Kalau dia setelah mudhaf dibaca Muhammadin. Kalau dia kemasukan huruf jar dibaca
Muhammadin. Kalau dia khabar Muhammadun lagi. Kalau dia sebagai objek dibaca Muhammad, dan berarti itu bukanlah isim yang mabni, yang tidak berubah harakatnya. Nah, kalau man ini adalah isim mabni. Apalagi mabni? Ya dhamir, ana, anta, anti, tidak ada antu atau anu, nggak ada. Bahasa Jawa ada ya anu ya. Anu itu ini ya, istilah anu ya. Tapi luas kayak maknanya anu ya. Bisa digunakan untuk apa? Iya. Jangan diperpanjang ya. Kita lanjutkan. Ya, huwa ibnu Khalidin. Dia adalah anak ini ya. Huwa ibnu Khalidin. Nah, huwa sebagai mubtada. Khabarnya ibnu. Khalidin mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Insyaallah nggak lupa lagi nih istilahnya ya, mubtada, khabar, mudhaf ilaihi. Kemudian yang ke-12, aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarah. Iqra'u. Ya. Maratan tsaniyah. Ya, aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia ada di Madinah Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah, ya, kota Nabi. Aina ini apa? Sim istifham. Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasuli sebagai apa itu? Mudhaf. Mana mudhafnya? Ya. Lafdzul jalalah. Mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Nah, berarti di sini ya mudhafun ilaihnya ada dua ya. Masjidu mudhaf. Rasuli mudhafun ilaih. Kenapa mudhaf ilaih di sini tidak beralif lam? Biasanya kan mudhaf ilaihnya itu beralif lam. Ini kenapa tidak beralif lam? Karena dia jadi mudhaf lagi. Mana mudhaf ilaihnya? Allahi lafzul jalalah. Paham? Baru lafzul jalalah ini ya beralif lam. Paham? Ya. Masjidu mudhaf. Rasuli mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Rasuli mudhafun ilaih. Dan dia juga menjadi mudhaf lagi. Dia sudah menjadi mudhafun ilaih, kemudian dia jadi mudhaf lagi. Ada dua jabatan ya, jabatan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kenapa mudhaf lagi dia? Karena setelahnya ada mudhafun ilaih, yaitu lafdzul jalalah. Ya. Huwa fil Madinatil Munawwarati, dia ada di Madinah Munawwarah. Nah, di sini huwa sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Fil Madinati. Nah, fil Madinati. Al-Munawwarah ini naat ya, nanti akan kita pelajari. Nah, di sini bentuk khabarnya apa nih? Jar majrur. Jar majrur atau istilahnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Ya, jar majrur. Ya, jar majrur adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah maknanya
serupa jumlah. Namun dia tidak dianggap sebagai jumlah menurut orang Arab. Yang dianggap jumlah adalah apabila dia memberikan makna yang sempurna seperti jumlah ismiyah, mubtada, khabar, dan fi'il dan fa'il. Akan tetapi jar majrur adalah syibhu, serupa jumlah. Akan tetapi dia bukan jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Ini sampai jam berapa? Setengah 9 lewat. Biasanya kurang lagi kayaknya. Biasanya jam 9. Ya kita kondisikan ya karena ini paham semua ya. Jangan diam-diam tapi nggak paham. Diam tapi paham ya. Paham? Paham bertanya. Nggak paham tanya. Siapa bilang nggak boleh? Lafzul jalalah itu ya lafaz Allah. Lafzul jalalah. Jadi ketika jangan kita bilang itu Allah. Ini Allah, jangan. Karena itu tulisan. Makanya para ulama mengatakan ahsannya disebut dengan lafzul jalalah, lafaz jalalah, lafaz jalil, lafaz yang mulia, yaitu lafaz Allah. Jangan disebut Allah, karena itu tulisan. Oh ini Allah, itu bukan Allah, ini tinta, ini tulisan, ini kertas ini. Berarti itu Allah. Jangan kita sebut Allah ini, Allah. Masuk akidah. Tapi lafzul jalalah, lafaz mulia, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan ada mudhof ilaih sama mudhof. Ini nomor berapa itu? 12. Nomor 12. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidu Rasulillah. Masjidu Rasulullah. Rasulillah. Rasulillah. Iya. Nah, jadi saya katakan masjidu mudhof. Iya. Ya, Rasul mudhof ilaih. Iya. Allah lafzul jalalah. Mudhafun ilaih. Iya. Kembali lagi kenapa jadi mudhof ilaih? Double. Apa? Double. Rasulullah sama Allah. Ada dua. Rasuli sama Dia bisa double dia kalau mudhaf ilaih karena mudhaf itu bukan kedudukan. Ya selama setelahnya ada mudhaf ilaih ya dan bisa jadi mudhaf lagi maka dia jadi mudhaf lagi. Setelahnya menjadi mudhaf ilaih. Karena dia mudhaf ini bukan kedudukan. Bisa setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Beda dengan mubtada khabar. Mubtada ya mubtada. Enggak, ini lain lagi. Ini apa namanya? Iya, jumlah intirobiyah. Ya, jumlah nggak ada kaitan. Sampai ke lafzul jalalah aja, Allah. Paham ya? Jadi mudhaf itu ada yang double. Beda dengan mubtada nggak ada double. Mubtada. Kecuali nanti ada kalimat tertentu ya di Al-Qur'an. 13 bintu Hamidin bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Jami'ah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Naam, iqra'u. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Ya, ini misalnya kalau ada pertanyaan, aina bintu Hamid wa aina bintu Muhammad? Nah, jawabannya bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Bintu ya, ini muannas apa mudzakkar? Muannas karena dia memang sudah bermakna muannas.
Ya, anak perempuan. Seperti ummu. Ummu mudzakkar apa muannas? Muannas karena memang dia maknanya muannas. Jangan dilihat enggak ada ta marbutah berarti mudzakkar, bukan. Dilihat dari maknanya. Seperti nama Zainab misalnya. Ya. Anak perempuannya Hamid itu di madrasah, dia belajar di madrasah. Dan anak perempuannya si Muhammad, ya Muhammad itu ada di universitas. Ini Muhammad siapa? Ya Muhammad yang sekarang, bukan Nabi Muhammad. Ya. Dan Nabi Muhammad nggak ada anaknya di universitas. Ya nggak ada SAW ya. Apa? Bintu sebagai apa? Mubtada. Hamidin? Mudhafun ilaih. Hamidin mudhafun ilaih. Tadi mubtada. Khabarnya mana? Fil madrasati. Bentuk khabar apa di sini? Jar majrur atau syibhul jumlah. Ya, wa bintu Muhammadin pun ya sebagai mudhafun ilaih. 14 sampai balik. Ismul mudarrisi Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Naam, iqra'u. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Maratan tsaniyah. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama si guru adalah Sa'id. Ya, guru itu namanya Sa'id. Wasmul muhandisi Khalid. Dan si muhandis apa muhandis insinyur atau arsitek itu namanya Khalid. Muhandis namanya siapa? Khalid. Guru namanya siapa? Sa'id. Nah, ismu di sini sebagai apa? Ini selalu diulang-ulang. Ismu sebagai apa? Mubtada. Ya. Ya, isim yang di awal kalimat. Al-mudarrisi ya. Dan ismu di sini dia bukan karena tidak ada alif lam kemudian kita bilang dia nakirah, bukan. Dia tetap ma'rifah. Dia ma'rifah. Apa alasan dia ma'rifah? Karena isim nakirah itu tidak boleh jadi mubtada. Nah, di sini kok tidak beralif lam. Kenapa dia mubtada? Dia mubtada di sini. Sa'idun sebagai khabar. Kenapa dia bisa jadi mubtada? Kemudian pertanyaan lagi, dia nakirah apa ma'rifah? Yang enggak boleh mubtada apa nakirah? Ini ma'rifah. Apa alasan kalimat ismu jadi ma'rifah? Karena dia mudhaf kepada isim ma'rifah yaitu al-mudarris. Paham? Al-mudarris. Al-mudarrisi di sini sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya. Ismul mudarrisi. Ismu ma'rifah apa nakirah? Isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia bersandar kepada isim ma'rifah itu al-mudarris. Al-mudarris ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah dengan alif lam. Paham? Paham tu? Sa'idun sebagai khabar. Sa'idun sebagai khabar. Ya. Wasmul muhandisi Khalidun. Ya, itu juga sama ya. Yang ke-15, ammu talibi ghaniyun. Ammu apa? Paman dari pihak ayah. Ya, paman kita dari pihak ayah, paman. Ada yang dari pihak ibu, paman atau cicit nantinya. Kemudian ada yang dari pihak bapak kita. Entah itu abangnya atau adiknya, adik bapak. Itu namanya dari pihak ayah.
Nanti kalau yang di pihak ibu ada lagi. Paham ya? Paman dari pihak siapa? Ayah. Ayah. Nah, ayah. Paman dari pihak ayah. Ab. Akhul ab. Ya, dalam ilmu faraid akhul ab. Ammu talibi ghaniyun. Pamannya si Talib itu kaya. Ya. Ammu talibi ghaniyun. Jadi ada kalimat ya di dalam bahasa Arab itu ada ghani, ada ghabi. Itu beda tipis tulisannya. Ghani ada dan ghabi. Kalau ghani itu kaya, kalau ghabi itu bahlul. Nah, bahlul. Ghabi ya. Ghabi ini ya. Ghabi. Jamaknya aghbiya. Nanti di Rasulullah jilid 2 ada kalimat ghabi. Ada ghani, jadi jangan salah baca. Hampir kan mirip tulisannya. Jadi jangan ammu talibi ghabi. Ghani ya, ghani. Ghabi itu bahlul. Ya, di lebih parah dari jahilun. Juhal, tapi ghabi dia. Idiot ya. Iya, ghabi. Jadi ada masyayikh juga itu di Libya ya. Dia bilang muridnya ghabi, nggak boleh. Sampai muridnya ini keluar, nggak tahan dia dibilang ghabi. Mungkin maksud saya itu bercanda, gitu. Cuma berlebihan ghabi. Syekh juga manusia. Jadi kalau ada orang dia huruf R-nya nggak nampak. Apa? R-nya nggak nampak dia. Dia kalau bilang kan ho. Roh. Orang suruh bikin hobi gitu. Kata Pak. Ya, ghabi jadi makanya. Ya. Ini ghani berarti kaya. Kaya. Atau bahasa lain ghani itu tidak butuh. Dia nggak butuh apa-apa lagi. Dia sudah punya semuanya. Itu ghani. Istighna namanya, ghani. Nanti orang kaya itu nggak minta-minta lagi. Paham ya? Ammu talibi ghaniyun. Pamannya si Talib itu kaya. Nah, ammu di sini sebagai apa? Hah? Iya. At-talibi. Nah, ammu isim ma'rifah apa isim nakirah? Isim ma'rifah apa ma'rifah? Kenapa ma'rifah? Karena bersandar kepada isim ma'rifah apa? At-talib. Ghaniyun sebagai khabar ya, sebagai itu udah ada rokatnya ya. Ghaniyun sebagai khabar dari am. 16 babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Iqra'u. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Maratan tsaniyah. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. Mughlaq dan maftuh. Ini mufradatnya ini wajib dihafal ya. Karena ada nanti suatu saat akan Anda tanya nih. Satu persatu nih artinya apa? Dihafal nih. Maftuh apa? Terbuka. Liqa' maftuh. Apa liqa' maftuh? Kita tahu istilah di bahasa Indonesianya. Tapi kadang nggak tahu artinya. Liqa' maftuh. Apa? Pertemuan terbuka, liqa' maftuh. Sudah jadi istilah bahasa Indonesia itu liqa' maftuh. Ya. Ya, liqa' pertemuan ya, maftuh terbuka. Siapapun boleh hadir ya. Mana tadi ya? 16 ya. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup.
Maftuhun sebagai apa? Khabar dari kalimat babu. Nah. 17. Khalu Hamidin fakirun. Khalu Hamidin fakirun. Khal itu paman laki-laki ya, paman. Jadi nggak perlu laki-laki, paman laki-laki ya kan? Paman dari pihak ibu. Abang ibu kita atau adik ibu kita itu khal. Hah? Apa? Om. Ya. Kalau yang dari dari bapak apa? Dari bapak am. Ya, dari ibu khal, itu bedanya. Khal. Khalu Hamidin fakirun. Ya, pamannya si Hamid ya fakirun. Fakir ya. Bukan miskin, ini fakir ini. Fuqara antumul fuqara. Fakirun fakir. Fakirun sebagai apa? Hah? Khobar dari khol. Sayur khol. 18. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas, di Abbas ini berarti bukan sahabat ya. Orang lain. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya si Abbas ada di jalan raya. Jadi ada asyari, ada at-tariq. Asyari ini itu jalan hitam, jalan besar, jalan tol, jalan lebar. Nah, kalau at-tariq itu umum, bisa jalan besar atau jalan ke kuburan, itu jalan kecil. Ini tariq namanya. Ya tariq. Bukan tariq, tapi tariq. Tariq. Ya, tariq. Bukan tariq. Kalau tariq, to-nya panjang, itu nama orang. Ya. Abu Tariq. Nah itu gimana antum buat tulisannya? Tariq. Soalnya nggak masalah juga sih, maupun tariq atau tariq. Bagus juga jalan, gitu kan? Nah? Ya, syari' itu apa? Fi syari' berarti itu ada di jalan hitam, jalan lebar, jalan tol. Nah, tapi kalau tariq itu umum, bisa jalan lebar atau jalan kecil, ya. Tariq. Ya. Ya. Sayyarah sebagai apa? Sebagai mubtada. Abbasin khabarnya mana? Fisyari. Fisyari. Eh, 19. Ibnu man anta, ana ibnul mudarrisi. Ibnu man anta, ana ibnul mudarrisi. Artinya? Iya, ibnu man anta. Ibnu man huwa, anak siapa dia? Ya, ibnu man anta, anak siapa engkau? Laki-laki apa perempuan? Laki. Ibnu man anta, ana ibnul mudarrisi. Saya adalah anaknya, anak laki-laki, anak si guru. Saya anak laki-lakinya guru al-mudarris. Ya. Anak ibnul mudarrisi. Ibnu itu sebagai apa? Kok mubtada? Ibnu mubtada. Khabarnya? Itu bukan yang di pertanyaan, yang setelahnya Anda tanya. Yang setelahnya, ibnu. Ana ibnul mudarrisi. Nah, karena yang
yang istifham tuh nggak Anda bahas ya. Ibnu sebagai khabar. Nah, ahsan. Mubtada'nya mudarrisi barakallahu fik. Kemudian yang 20 ya al-ashrun. Apa nih? Ainal kalbu. Ainal kalbu. Huwa tahta sayyarati. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Naam, iqra'u. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Maratan tsaniyah. Di mana anjing? Ya, anjing, asu. Di mana anjing? Dia di bawah atau di kolong mobil. Dia di bawah mobil. Di mana anjing? Dia di bawah mobil. Huwa ini apa? Dhamir kembali ke siapa? Ke anjing. Ya, anjing. Anjing muzakkar mana? Muzakkar, ya. Ya, dia muzakkar. Tahta sayarati. Tahta ini apa ini? Dzaraf. Apa itu dzaraf? Keterangan tempat. Ada dzaraf zaman, keterangan waktu, ada dzaraf makan, keterangan tempat. Ini keterangan tempat di bawah berarti tempat. Yang setelah dzaraf apa? Mudhafun ilaih. Ada mudhaf ilaih. Ada dzaraf, setelahnya mudhaf ilaih. Kenapa disebut dzaraf? Dia enggak disebut mudhaf. Padahal setelahnya mudhafun ilaih. Kenapa enggak disebut mudhaf? Kenapa disebut dzaraf? Karena dia khusus menunjukkan keterangan, yaitu keterangan tempat atau waktu. Waktu apa misalnya? Ba'da salati, qabla salati, ba'dal idi. Nah, itu dzaraf namanya, keterangan waktu atau keterangan tempat. Setelahnya jadi ya mudhafun disebut juga mudhafun ilaih, bukan mudhaf ilaih. Paham ya? Nah, jadi ini gimana? Ini paham yang tadi paham ya? Paham tuh? Nggak paham tanya lagi ya. Bahasa hadis. Abbas itu beralif kan? Al-Abbas. Nah, itu lain. Al-Abbas. Ada emang terkadang. Ada kalimat tertentu memang di hadis ya. Di banyak pokoknya. Ada nama-nama yang dia beralif lam. Tapi kalau di pelajaran-pelajaran ini nggak perlu kita kasih alif lam. Itu lain nanti. Biasa di hadis itu ada beda sendiri dia. Beda dengan kaidah-kaidah yang biasa kita pelajari. Misalnya contoh lain ya, seperti mubtada khabar itu nakirah. Tapi di Al-Qur'an itu banyak malah khabar itu yang ma'rifah beralif lam. Ya. Tapi kaidah umumnya ya seperti yang kita pelajari di Durusul Lughah ini. Ya, kalau khabar berarti nakirah dia. Seperti yang antum sebutkan juga ada nama, nanti ada nama tertentu dia memang beralif lam. Bahkan ada nama juga yang dia jamak. Nama misalnya Muhammad jadi Muhammaduna. Ini ada pembahasan tertentu ya. Jadi gimana kita lanjut? Selesai? Isyarat ya. Iya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafur. Sedikit pengumuman insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok setelah subuh kita mungkin disampaikan kita kecil lah. Jadi tidak
kita pun dapat beda dari